Assalamualaikum. Selamat siang menuju sore. Salam kenal. Sebelum melanjutkan, silahkan subscribe bersama like untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sedikit pengalaman, berbagi cerita, berbagi pengalaman, sedikit kenalan. Insya Allah panginten saya sedikit ya mungkin dibilang keterwakilan dari pemerintah pusat sebagai pembantu atau pelayan masyarakat, ketua RT, insya Allah kurang lebih 2 tahun. Sedikit suka dan dukanya. Sukanya kita bahwa ada keterangan bahwa mengatakan sebaik-baik manusia adalah manfaat untuk orang banyak. Dukanya banyak sekali. Lepas dari itu, mungkin sedikit pengalaman dan informasi buat masyarakat, khususnya sekalian saja saya minta maaf khususnya kepada warga kampung Rencahayam RT 01 KRW 08 Dusun Rencahayam, Desa Makarsari, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Saya minta maaf bila mana dalam melayani masyarakat, dalam membantu masyarakat, banyak kesalahan, banyak ketidakmampuan, banyak kekurangan. Berdasar dari SDM saya, kualitas saya, kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu, apa artinya ketua RT tanpa ada dukungan dari masyarakat 01 yang sangat bagus kekompakannya, sangat bagus semangatnya dalam menjalankan kehidupan di kampung kita ini. Oleh sebab itu, saya minta maaf atas semua kehilapan, kekurangan, dan ketidaknyamanan dalam melayani, dalam atau melaksanakan atau membantu tugas-tugas masyarakat, ibu-ibu sekalian. Sedikit pengalaman cerita untuk masyarakat, khususnya kampung saya, umumnya buat semua masyarakat Indonesia, dalam membuat atau membuat perlengkapan administrasi kependudukan, baik itu KTP, KK, akte, surat pindah, dan lain-lain. Itu tidak mahal dan tidak susah, alias gratis. Tetapi yang harus dicatat oleh kita semua, oleh masyarakat semua, dalam membuat perlengkapan administrasi pemerintahan atau kependudukan itu, kita harus tahu kemana kita akan membuat. Apakah desa kita itu jauh, kecamatan kita jauh, kabupaten itu jauh. Nah, di situ kita tahu biayanya, waktunya. Jadi semua perlengkapan kependudukan itu gratis. Nah, di sini kita yang menjadi mahal adalah jalan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Bagaimana membuat KTP, bagaimana membuat KK. Sebaiknya saya sarankan atau himbauan atau sebaiknya untuk mengurus itu semua kita langsung terjun sendiri. Kenapa? Kita jadi tahu berapa lama kita membuatnya, ke desa berapa lama,
ke kecamatan berapa lama, syaratnya apa aja. Jadi ke desa itu langsung apa enggak, antri apa enggak, ke kecamatan berapa banyak kita habis bensin, berapa lama kita nunggu di sana. Terus di sana juga kita langsung dilayani enggak, elektronik atau wifi-nya bermasalah enggak, atau ada kendala enggak. Nah, kalau langsung kita bisa cepat. Tetapi ada sesuatu hal yang mungkin setiap harinya beda-beda. Contohnya ada gangguan teknik, antri banyak, belangko nggak ada. Itu kan halangan yang mungkin kalau kita nyuruh orang ke sana kita nggak tahu. Yang hanya kita tahu adalah bikin jadi, tetapi kendalanya kita nggak tahu. Tetapi kalau kita udah melepas atau menyuruh orang lain, kalau udah percaya ya gak masalah. Masalah biaya kan itu kita bisa hitung berapa ongkosnya, berapa lamanya. Terus kita mengerjakan orang itu atau menyuruh seseorang itu kan mungkin tanpa tetap ada upahnya, istilahnya kan gitu. Kita kan menyuruh seseorang kan pasti dia ya punya kesibukan sendiri. Jadi kita mau tidak mau lah istilahnya tanggung jawab umumnya gitu. Kita contohnya kalau kita emang setengah hari berapa dia pendapatan dia setengah hari, kalau kita nyuruh dia sehari berapa, belum lagi kendala di sana kan gitu. Intinya, kesimpulannya, dalam pembuatan kelengkapan kependudukan itu semuanya gratis. Yang mahal, yang bikin mahal itu adalah bagaimana perjalanan untuk mendapatkan itu. Apalagi ke kabupaten kan jauh, ongkosnya berapa, pulang pergi di perjalanan makan, apalagi di sananya antri apa enggak, apalagi kita Garut Selatan jauh kan. Untung kalau belum tutup, kalau udah tutup kalau nginep gitu. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat, baik itu RT, RW, dusun, kepala desa, kecamat, insya Allah itu udah berusaha bagaimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan buat masyarakat. Kita juga sebagai masyarakat harus tahu banyak informasi sehingga kita tidak dibohongi, sehingga kita tahu yang sebetulnya. Dan apabila kita penasaran, sebaiknya kita langsung nanya kepada yang bersangkutan. Contohnya ke RT tidak tahu, tidak puas, ke RW tidak puas atau nggak tahu, ke dusun. Kalau kita masih penasaran, ke desa, ke camat, bahkan ke bupati sekalian, atau ke gubernur sekalian, atau ke presiden sekalian. Kalau kita punya argumentasi atau alasan yang menyebabkan kita tidak puas, itu nggak salah, bagus. Sebab apa? Sebab untuk mengantisipasi husnudon kita gitu. Jadi kita juga harus banyak informasi, tetapi dalam menyampaikan aspirasi juga harus tepat. Jangan setiap ada yang masuk informasi ke kita, baik itu di TV atau masyarakat yang emang saliwat, cuma ngelewat, kita disimpulkan, itu keputusan. Nah, itu yang bikin masalah di situ. Jadi kita belum tahu, belum jelas permasalahannya,
kita malah udah menyebarkan ke mana-mana informasi itu. Sedangkan setiap kabupaten, desa atau camat itu punya kebijakan masing-masing. Sebab di setiap desa itu permasalahan beda-beda. Yang intinya sama, untuk membantu masyarakat. Tetapi dalam pelaksanaannya, dalam menyalurkan bantuannya, mungkin itu di situ bisa disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Dan gitu ya. Ya mungkin itu sedikit pengalaman. Mudah-mudahan bisa membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum.